Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Azizudivi, saya dari kelas 12 IPA 7 SMA Negeri 1 Raya, nomor absen 34. Dalam video kali ini, saya akan menjawab 5 pertanyaan dari tugas prakarya yang dibimbing oleh Frau DG. Baiklah, kita akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu sebutkan yang dimaksud pengolahan sumber daya usaha atau 6M. Jadi 6M ini meliputi apa saja? Yang pertama adalah man atau manusia, yang kedua adalah money atau modal, bisa juga disebut dengan uang. Yang ketiga adalah material atau bahan baku. Yang keempat adalah machine atau mesin. Yang kelima adalah method atau metode. Dan yang terakhir adalah market atau pasar. Nah, man atau manusia adalah suatu unsur manajemen yang paling utama dan paling penting dalam mencapai suatu tujuan usaha, di mana manusia ini akan melakukan suatu kegiatan usaha tersebut. Jika tidak adanya manusia, maka suatu ide untuk membuat suatu produk tidak akan tercapai. Nah, yang kedua adalah money atau modal, bisa juga kita sebut dengan uang. Nah, uang ini adalah suatu unsur manajemen yang paling penting kedua dari pembuatan suatu usaha, pembuatan suatu produk yang membuat suatu usaha tersebut bisa tercapai. Karena jika tidak adanya modal atau uang, maka rancangan-rancangan yang telah kita buat, yang telah manusia buat, itu tidak akan terrealisasikan dengan baik. Nah, yang ketiga adalah materials atau bahan baku. Bahan baku ini adalah unsur manajemen yang ketiga terpenting setelah man dan money. Kenapa? Karena jika tidak adanya bahan baku, maka walaupun kita manusia sudah menciptakan suatu rancangan dari pembuatan produk, kemudian kita sudah memiliki modal, namun bahan bakunya tidak ada, maka rancangan kita tadi tidak akan terrealisasikan menjadi suatu produk kerajinan yang baik dan layak untuk dijual. Nah, yang keempat adalah machine atau mesin, di mana mesin ini adalah faktor yang menentukan efektivitas dan maksimalitas suatu produk kerajinan. Jadi, ketika mesinnya maksimal dalam pembuatan suatu produk kerajinan, maka produk kerajinan itu akan tercipta dengan baik, akan tercipta dengan sangat-sangat berguna sehingga bisa kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Fase inilah yang akan menentukan maksimalitas suatu produk kerajinan, terciptanya suatu produk kerajinan. Yang kelima adalah metode atau metode. Metode ini adalah suatu cara untuk menjalankan produksi, pemasaran, dan pengorganisasian. Nah, di dalam fase metode inilah manusia itu dituntut, suatu pembuat kerajinan itu dituntut untuk dapat memasarkan produknya sehingga produknya bisa dikenal masyarakat dan digunakan masyarakat dengan baiknya. Disinilah kita tunjukkan bahwa produk yang kita buat tersebut adalah produk yang sangat bermanfaat, berguna, kemudian kualitasnya tinggi, dan lain sebagainya. Pada fase metode inilah, kita dituntut untuk melakukan hal tersebut. Nah, yang terakhir, yang keenam adalah market atau place. Place, market atau tempat atau pasar. Pasar inilah suatu tempat atau wadah di mana kita dapat memasarkan produk kita tadi. Kita dapat menggunakan cara-cara metode kita tadi di pasar, tempat kita melakukan jual beli sehingga produk kita bisa dibeli dan digunakan oleh masyarakat. Baiklah, kita ke pertanyaan nomor 2, yaitu terangkan pengertian dari industri kreatif. Nah, industri kreatif adalah suatu industri yang berasal dari pemanfaatan keterampilan, kreativitas, serta bakat yang dimiliki oleh suatu individu dalam menciptakan lapangan pekerjaan serta kesejahteraan.
Nah, industri kreatif ini hanya akan berfokus pada pemberdayaan daya cipta dan daya kreasi oleh seseorang atau oleh suatu individu. Kita akan menjawab soal yang ketiga, yaitu apa yang dimaksud dengan karya kerajinan sebagai benda hias. Karya kerajinan sebagai benda hias adalah suatu kerajinan yang dibuat dengan tujuan sebagai pajangan dan hiasan yang memiliki nilai estetika yang tinggi atau nilai keindahan yang tinggi. Nah, karya kerajinan sebagai benda hias ini hanya akan memperhatikan keindahan kerajinan tersebut tanpa memperhatikan lebih dalam mengenai daya guna dari kerajinan tersebut. Baiklah, kita akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu apa yang disebut dengan makram? Makram adalah suatu hasil kerajinan yang dibuat menggunakan keahlian menyimpul tali atau merangkai tali. Kemudian makram juga merupakan suatu hasil kerajinan yang dibuat dengan simpul menyimpul suatu benang pada awal dan akhir pembuatan produk kerajinan tersebut. Sehingga pada akhirnya simpul menyimpul pada benang tersebut akan membentuk jumbai dan rumbai. Baiklah, kita ke pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan nomor 5, yaitu hasil karya selama 1 semester ini yang menurutmu paling sulit untuk dibuat. Nah, hasil karya dalam 1 semester ini yang paling sulit untuk dibuat menurut saya adalah table lamp atau kerajinan dari semen untuk lampu meja, lampu hiasan untuk meja. Karena dalam pembuatannya menggunakan semen dan menggunakan balon, sehingga ketika kita membuat balon tersebut dengan menggunakan koran, balon tersebut bisa berkali-kali kempes atau pecah dan bocor karena dia ditutupi oleh lem, di mana lem tersebut akan mengering sehingga membuat balon akan semakin ketat dan membuat balon tersebut pecah. Oleh karena itu, saya dalam pembuatannya juga 3 kali mencoba berulang kali. Yang pertama gagal, kedua gagal, dan alhamdulillahnya adalah yang ketiga bisa berhasil. Kemudian di samping itu juga dalam pembuatan semennya harus sangat-sangat kita jaga tempat dan kondisi dalam pengeringannya. Karena ketika kita meletakkannya begitu saja, maka semen tersebut akan terbentuk tidak sesuai dengan bentuknya, karena bisa saja jadi rusak bentuknya, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Oleh karena itu kita harus menjaganya sangat-sangat hati-hati dan sangat-sangat perhatian terhadap pembuatan dari semen tersebut. Oleh karena itulah pembuatan semen atau table lamp itu adalah pembuatan kerajinan yang paling sulit menurut saya dalam 1 semester ini. Baiklah, sekian dari video singkat saya dalam menjawab 5 pertanyaan tugas prakarya oleh Frau DG. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata atau kurang dalam menjawab pertanyaan, saya mohon maaf karena saya juga dalam proses pembelajaran. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.